Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertama sekali saya mau menyampaikan kepada kita, jika suaranya tidak seperti biasa, itu dikarenakan kami kurang sehat, tapi oleh karena pertolongan Tuhan, kami tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang pasti akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan ini sangat senang melihat aksi-aksi orang yang melakukan keadilan. Seperti yang terjadi di negara kita, ketika keluarga daripada Brigadir Joshua mencari keadilan, dan ada pengacara Komarudin Simanjuntak mendampingi, semuanya sangat suka, semuanya salut dan lain sebagainya. Kenapa hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa kita lihat di negara kita ini? Karena memang kita sudah diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak adil. Kita sudah diperhadapkan hal-hal yang penuh dengan kecurangan. Maka keadilan menjadi sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan. Keadilan menjadi sesuatu yang kita impikan. Bahkan keadilan menjadi sesuatu yang kita kejar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur melakukan puji-pujian kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana adilnya Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan menolong dia. Dia merasakan bagaimana dia selalu dibela oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam perikop kita di sini dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang artinya, dalam hal ini pemazmur mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang sesungguhnya adalah adil. Jadi kalau ada orang bertanya, merasa Tuhan tidak adil kepadanya, perlu dipertanyakan imannya. Entah sejahat apapun orang, Tuhan tetap berlaku adil terhadap orang tersebut.
Entah sebaik apapun orang, Tuhan juga tetap adil kepadanya. Artinya keadilan Tuhan tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi keadilan Tuhan berlaku untuk semua orang. Dan keadilan Tuhan melebihi keadilan semua orang. Lalu di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, kita sudah mengetahui, kita sudah memahami, kita sudah diberitahukan bahwa Tuhan itu adil. Dan sumber keadilan satu-satunya adalah Tuhan. Walaupun kita tidak melihat keadilan itu di dunia ini. Karena banyak orang mempermainkan keadilan. Tapi Tuhan tidak pernah mempermainkan keadilan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mempermainkan keadilan di dalam kehidupan ini. Maka kita diajak untuk berseru kepadanya. Kenapa kita harus berseru? Karena setiap seruan yang kita lakukan dengan kesetiaan, yang kita lakukan dengan iman, Tuhan pasti dengar. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk seruan kita. Maka untuk mendapatkan sebuah keadilan di dalam kehidupan keberimanan kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, kita juga diajak untuk mendengarkan teriakan orang lain. Artinya ketika kita sudah mendapatkan keadilan, Tuhan sudah mendengarkan kita, maka kita juga diarahkan untuk mendengarkan teriakan orang lain, untuk melakukan keadilan juga kepada orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menjaga orang lain, untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Karena banyak orang tidak mengenal Tuhan. Maka ketika orang tidak mengenal Tuhan, kita harus memperkenalkan Tuhan kepadanya lewat perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seruan yang disampaikan oleh pemazmur atau puji-pujian yang diutara ke pemazmur memberikan sebuah kesadaran bagi kita bahwa kita juga mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur dalam perikop ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita dalam renungan ini dikatakan berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Bagaimana orang yang percaya berdiri teguh dalam ajaran Kristus? Yang pertama, orang percaya berdiri dalam ajaran Kristus berarti dia senantiasa menunjukkan keadilan di dalam kehidupannya. Karena Kristus yang kita sembah, Kristus yang menyelamatkan kita, menunjukkan keadilannya kepada kita. Tuhan tidak mau kita dihancurkan oleh dunia ini. Tuhan tidak mau kita dihantam oleh dunia ini. Tuhan tidak mau kita binasa oleh karena keberdosaan kita. Maka dia menunjukkan keadilannya yang penuh dengan kasih yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita. Maka orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus, dia mampu melakukan keadilan di dalam kehidupannya, atau dia merasakan keadilan Tuhan menyertai kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita juga mau diajak bagaimana orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus berarti dia melakukan pertolongan kepada orang yang berteriak minta tolong. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diarahkan, kita mau diajak, kita mau ditegur, kita mau diingatkan bagaimana orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus itu dinampakkan ketika dia mampu menolong orang lain, menolong sesamanya, menolong keluarganya. Ini yang menjadi sebuah seruan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus berarti dia percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan menolongnya. Maka ketika dia sudah percaya dengan hal itu, maka dia akan mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini
menjadi bagian dari kehidupan kita. Pada saat ini dunia sering sekali mempertontonkan hal-hal yang tidak benar. Dunia sekarang ini sering sekali juga meragukan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ateis. Dia berkata di dalam kehidupan, kalau Tuhan ada, kenapa dia membiarkan ketidakadilan terjadi di dunia ini? Kenapa dia tidak menghentikan segala kejahatan? Kenapa dia tidak menolong orang-orang yang harus ditolong? Maka pada saat itu ada seorang pendeta yang menjawab pertanyaan daripada seorang ateis ini. Dia katakan, dari mana orang buta tahu bahwa warna di dalam kebutaan itu adalah warna hitam? Padahal dia tidak pernah lihat warna putih dan lain sebagainya. Karena dia hanya percaya hanya satu warna. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan juga demikian. Mungkin Tuhan tidak kita kenal karena kita tidak mau datang kepadanya, atau kita melihat ketidakadilan terjadi. Tapi bukan berarti itu tidak ada karya Tuhan yang mau bekerja di sana. Tetapi memang Tuhan masih mengizinkan manusia itu untuk melakukan keadilan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Artinya untuk melakukan keadilan sebenarnya itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sebelum Tuhan ikut campur tangan. Tapi kenapa kita tidak kita lakukan? Itu kembali kepada kita. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Yang kita salahkan kita. Tapi yakin dan percayalah, suatu saat dengan waktu dan ketentuan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Maka ketika Tuhan nantinya menunjukkan keadilannya, akan ada teriakan, akan ada tangisan, akan ada penyesalan yang terlambat, tetapi akan ada juga sukacita. Maka selagi ada kesempatan bagi kita dalam kehidupan ini, mari kitalah dulu mengerjakan keadilan itu. Dan kita hanya minta kepada Tuhan kekuatan supaya kita dikuatkan untuk melakukan keadilan itu. Jangan langsung kita katakan Tuhan ikut campur tangan dan sebagainya. Langsung kita suruh Tuhan menyelesaikannya. Seakan-akan Tuhan itu menjadi suruhan kita. Padahal sebenarnya Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya karya Tuhan melalui kita jelas nampak dan terlihat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, ajarin kami untuk hidup dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.